التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. Lepas telah hadrat ilmu bin Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril anbiya mursalin musannif ta'ala bin Rasul musannif Abdul Ghani Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi bin Rasulullah wa imam musannif wa talib bab al-hadis Syekh al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abdul Bakar Sayyid al-Nawawi yaqulu ya yarhamu wa yudrij al-jannah wa yu'idu alaina min barakat masrar manwari wa ulum nafa'at ad-dunya wal akhirah wa aliyatan Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa aliyatan Allah وأولياء الله جعلنا ولوتنا وأهلنا وجماعتنا من الصالحين وجعلنا وإياهم من المتخلفين من خلق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأولياء من زل الرحمة والبركة فينا وفي من سكن في حوالي مسجد التقوى وعلى هذه النية وعلى كل صالحة وكما وسلام الصالح وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan di dalam kitab Babul Hadis al-Babus Sadis, bab yang ke-6 fi fadilatul wudu'i, di dalam menjelaskan keutamaan daripada kita berwudu. Sebelumnya di dalam kitab Tanbihul Qaulnya di sana disebutkan bahwa diriwayatkan oleh Dhahhak Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin wa lam ra'atin tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr." Tidak ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik laki atau perempuan, dia melakukan amalan ibadah berwudu, habis melakukan ibadah berwudu, fahsanal wudu'a, di samping dia melakukan amalan ibadah wudu, dia berusaha untuk memperbaiki wudunya, rukunnya alias fardunya, etika alias adabnya, ya. Ia memperhatikan semacam itu, kemudian setelah selesai wudu summa qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatil, selesai wudu doa, habis baca doa baca inna anzalnahu fi lailatil, baca ila akhiriha, sampai akhir ayat. Apa kata Nabi kita Muhammad? Illa a'tahu Allahu bi kulli harfin minha mi'ata darajah. Orang yang membaca semacam itu setelah berwudu, habis berwudu doa kemudian baca inna anzal, Allah akan mencatat setiap huruf yang dibaca inna anzalna tersebut, dicatat mi'ata darajah, 100 derajat. Sekarang pertanyaannya, berapa huruf inna anzalnahu fi lailatul qadar? Ngitung sendiri, ya, ngitung sendiri, tinggal dikali 100 derajat. Kalau 10 ya sudah kelihatan, ya, 1000. Ya, kalau 20, nih kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatrat min wudu'i, bahkan setiap Allah ciptakan setiap tetesan air wudu yang menetes itu, Allah ciptakan malaikat, satu malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Satu tetesan air wudu, makanya jangan dilap. Habis wudu nyari handuk dilap. Biarkan banyak tetesan air wudu itu, ya, sehingga banyak tetesan itu, yang satu tetes itu Allah ciptakan satu malaikat Allah. Kalau 100 tetes, 100 malaikat Allah
ya, di mana Allah ciptakan malaikat ini tugasnya apa? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ia akan mohonkan ampunan dosa buat yang berwudu tadi sampai hari kiamat. Ya Allah. Kalau kemarin berwudu, dari kemarin tuh kita punya malaikat Allah yang tugasnya mohon ampunan dosa buat kita. Sekarang berwudu, dari sekarang Allah ciptakan berapa malaikat Allah Subhanahu wa taala tuh buat orang yang berwudu. Ya Allah. Makanya alhamdulillah kalau sering wudu. Ya. Sebenarnya minta maaf ya kalau sering wudu malah maaf ya. Ya Allah, muka kinclong. Ya. Muka kinclong. Ya Allah. Makanya cobain deh bedain. Kadang-kadang ganteng tapi alis. Kadang-kadang nggak terlalu ganteng. Ya. Karena sering wudu, melihatnya senang aja, adem dilihat. Ya. Tapi orang ganteng nggak pernah wudu, kayak yang model artis ini, ya nggak terlalu ya. Sepintas. Ya. Tapi coba lihat, orang biasa tapi sering wudu, masya Allah. Ya. Sampai di sini disebutkan Allah ciptakan dari tetesan wudu. Ya. Satu malaikat Allah yang tugasnya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mohon ampunan dosa sampai datangnya hari kiamat. Ya, kata beliau Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Tangkil Qaulnya, "Hadza fi Riyadhis Shalihin." Ini keterangan yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya Allah. Nah ya, usahain kalau bisa sering berwudu tapi jangan dilap ya. Nah, sekarang masuk di dalam kitab Lubabul Hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad bersabda, "Man tawaddu'a lis-shalah." Siapa orang yang berwudu, wudunya tujuan lis-shalah untuk menjalankan amalan ibadah salat. Man tawaddu'a lis-shalah. Fa ahsanal wudu'a. Kemudian dalam berwudu ini fa'ahsanal wudu'a, ia berusaha sebaik mungkin wudunya. Di antaranya sunah-sunah wudunya enggak ditinggalin, ya, cuci tangannya, kumurnya, masukkan air ke dalam hidungnya, kemudian 3 kaliinnya, enggak pakai sekali biar cepat. Enggak, ahsanal wudu, sebaik mungkin dia melakukan amalan ibadah wudu. Kata Nabi kita Muhammad, apa kata beliau? Man tawaddu'a lis-shalah fa ahsanal wudu'a summa qama ila shalah, kemudian dia berdiri untuk menjalankan amalan ibadah salat, fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumi waladathu ummu. Maka sesungguhnya orang tersebut, kata Nabi kita Muhammad, ia keluar dari dosa-dosa yang pernah ia lakukannya sebagaimana ia terlahir dari ibunya. Bahasa kasar kita mah dihapus semua dosanya sampai nggak punya dosa sebagaimana bayi terlahir nggak punya dosa. Ya, usahain wudu dengan sebaik mungkin. Apalagi saya pernah baca dalam kitab Ta'limut Ta'lim dulu ya. Itu dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu ada yang namanya berwudu ya. Melaksanakan ibadah wudu, selalu melaksanakan amal ibadah wudu itu termasuk di antara penarik rezeki. Kalau kita sering berwudu itu penarik rezeki. Artinya ya, rezeki bisa ditarik sama kita. Artinya kita bahasanya ya, usahanya biasa ya. Tapi insya Allah rezekinya akan mengalir ya, dengan sering berwudu. Bahkan ada lagi dalam kitab itu di situ disebutkan ya, dalam kitab namanya Ta'limut Ta'lim, menyempurnakan wudu itu termasuk di antara yang bisa menambahkan umur. Jadi kalau kita pengen umurnya panjang, wudu
sembarangan. Wudu asal apa? Kayak capung mandi. Nah, ya. Biasa kan? Ya. Cuci mukanya dengan sebaik mungkin. Ya. Digosok, ya. Jangan asal. Ya. Kemudian apa namanya tangannya, perhatiin. Ya. Jangan sampai asal. Itu termasuk dalam kitab Ta'lim Muta'alim apa? Termasuk di antara penyebab bisa memanjangkan umur kita, dan juga termasuk di antara bisa menarik daripada rezeki Allah adalah mendawamkan wudu atau selalu dalam keadaan berwudu. Nah, ini kata Habibina Muhammad SAW, sebab beliau mengatakan apa? Innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladatuhu. Kalau dia melaksanakan amalan ibadah wudu semacam itu, sempurna wudunya, maka Masya Allah, laksana dia terlahir dari ibunya, tidak punya dosa. Nah, kalau sudah dosa nggak punya, ya Allah, ya pantaslah rezeki pun mengalir. Kan sudah sering saya sampaikan, sering banget. Ya, kenapa? Karena saya senang bahasa itu. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab An-Nasihat Diniyahnya yang sering disampaikan pula dengan oleh Abu ya, laisa asyar wa adhar. Tidak ada yang paling amat sangat jelek dan membahayakan buat manusia baik di dunia dan di akhirat itu dibandingkan yang namanya dosa. Termasuk di antara penghalang rezeki dosa. Kalau dalam kitab itu masih seputar kitab Ta'lim Muta'alim, termasuk di antara penyebab kemiskinan atau terhalangnya rezeki adalah melakukan perbuatan dosa. Sampai dalam kitab itu disebutkan wabil khusus bohong. Lebih-lebih dosa bohong. Wah, itu yang mengantarkan orang jadi miskin. Orang jadi miskin. Jangan dipikir dengan berbohong dia akan dia akan selamat, bahkan dia akan mendapatkan rezeki yang amat sangat banyak. Tapi dalam kitab itu disebutkan ya, termasuk pengantar miskin adalah perbuatan dosa wabil khusus yang namanya bohong. Usahakan jauhkan dari sifat semacam ini. Sebenarnya cuma tipu daya iblis belaka. Bohong kayaknya mendapatkan rezeki yang banyak, kayaknya tapi maaf, kata ulama-ulama kita yang kita yakinin mereka adalah merupakan warathatul anbiya, pewaris para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yang apa yang disampaikannya bukan cuma sekedar maaf, sekedar apa yang disampaikan cuma ucapan belaka, tidak, pasti ia akan berdasarkan melalui Al-Quran atau hadis Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka usahakan semaksimal mungkin kita jauhi daripada perbuatan dosa, wabil khusus yang namanya bohong, karena itu termasuk di antara penyebab terhalangnya rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam kitab ini disebutkan waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, man tawaddu'a bis-shalah, siapa orang yang berwudu karena untuk menjalankan amalan ibadah salat, kemudian wasalla, dan dia melakukan amalan ibadah salat, dia melakukan amalan ibadah salat, apa kata Habibina Muhammad? Kafarallahu dzunubah. Kafarallahu dzunubah. Allah akan melebur dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ma bainahu wa bainas shalatil ukhra allati taliha. Di antara dosa yang ma bainahu wa bainas shalah, antara dia dan salat lain yang berikutnya. Misalkan ini salat subuh,
Tadi berwudu kan. Nanti kita melaksanakan amalan ibadah sholat apa namanya? Duhur. Kita berwudu kembali. Dosa yang kita lakukan barangkali selesai ini selepas kita pengajian, wallahu a'lam. Sebab dosa itu subhanallah, kadang ada yang terasa, kadang enggak, ada yang tidak terasa. Selesai selepas ngaji mungkin ya ngomongin orang, ngomongin teman kita. Tadi hadir, dia nggak hadir. Ya, kira akhirnya deh. Ngomongin segala macam, suudonin orang. Berlalulah dosa sampai datang duhur mungkin kita maaf. Dosa mata iya, dosa lisan iya, dosa hati iya. Banyak dosa yang kita lakukan. Tapi begitu datang salat duhur, sebelum salat duhur kita berwudu kembali, terhapuslah dosa antara salat dengan salat. Salat subuh dan salat duhur. Di antara duhur dan subuh ini banyak dosa yang pernah kita lakukan terhapus oleh kita melakukan amalan ibadah berwudu. Makanya maaf ya, Insya Allah, agama kita agama yang luar biasa. Banyak jalan untuk menghapus dosa. Tapi ya banyak pula jalan untuk memperbanyak dosa. Ya Allah, lebih-lebih minta maafnya. Ini berbicara di hari ini. Ini 10 hari Dzulhijjah. Ini amalan yang amat sangat dicinta Allah. Usahakan beribadah, tingkatkan ya. Apa saja sih diantaranya, awas. Kalau kata Habibina Muhammad, ini buat orang yang mau berkorban di hari tanggal 1, berarti kemarin ya, di hari Jumat. Kalau memang dia mau berkorban di tahun ini, dari mulai hari Jumat kemarin, jangan potong kuku, potong rambut sampai terpotong korban. Itu amalan sunnah ya, tapi pahala luar biasa dan itu menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, usahain puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau bisa. Kalau bisa ya. Ustaz, kita kerja Ustaz, kerjanya lumayan berat Ustaz. Ya sudah, tidak mampu, usahain 8 dan 9. 8 dan 9 berarti ini lebarannya kapan ya? Ada yang kekeh ngikutin kalender. Kalau berarti di tahun ini kata apa namanya Menteri Agama diputuskan tanggal 1 Dzulhijjah kemarin Jumat, berarti 10-nya hari Ahad ya. Berarti puasa dari tanggal Jumat berarti sampai tanggal 9-nya hari Sabtu, usahain puasa. Tidak mampu berarti Jumat ntar nih sama Sabtu 8 dan 9. Ustaz, kan yang namanya puasa Jumat makruh kalau disendirikan nggak boleh kan Ustaz. Kalau tidak sambung boleh Jumat sama Sabtu atau Kamis sama Jumat. Nah, yang jelas di hari ini ataupun di bulan ini kalau mampu entar nih, hari ini nggak puasa, hari besok nggak puasa, yang penting kalau bisa Jumat dan Sabtunya. Jumat masih kerja Ustaz, gimana? Hari Sabtunya jangan ditinggalin. Kenapa? Satu, kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat berarti tanggal 8, namanya hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu pernah Nabi kita Muhammad ditanya oleh sahabat Habibina Muhammad tentang puasa hari Tarwiyah. Apa kata beliau? Yukaffiru sana. Itu puasa di hari Tarwiyah bisa melebur dosa setahun. Ya, bisa melebur dosa setahun. Maka usahain
8 kita usaha. Bapak berpuasa. Kemudian tanggal 9 yang berarti hari Sabtunya di tahun ini, hari Sabtunya usahain pula puasa. Kenapa saya katakan semacam itu? Karena kata Nabi kita Muhammad, yukafiru sanatain, ini bisa melebur 2 tahun. Ya. 2 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa dua-duanya, tidak bisa 1 hari ya sebelum Idul Adha, yakni tanggal 9 atau tahun ini di hari Sabtu usahain puasa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini amalan di tahun ini apa? Ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu mulai subuh tanggal 9 hari Arafah, tanggal 9. Berarti di tahun ini hari Sabtu subuh. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan wirid dulu, langsung takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini namanya takbir muqayyad. Ingat, ini sunnah. Sunnah itu apa sih? Ketemu sama saya membahas sunnah apa? Ditinggalin atau dikerjain dapat pahala. Kalau ditinggalin rugi. Jangan nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa ya, ulang sekali lagi. Dikerjain dapat pahala. Ditinggalin rugi. Orang dikasih pahala nggak mau, rugi. Usahain. Jadi sholat subuh ingetin imamnya, Pak Ustaz, maaf, takbir muqayyad ya. Nah, habis selesai sholat takbir. Dari mulai subuh hari Sabtu. Begitu pula ketemu duhur, sholat duhur, assalamualaikum, takbir muqayyad, ya, takbir lagi sebelum wirid, takbiran. Begitu ketemu sholat asar sama, selesai salam takbiran wirid selesai. Begitu azan maghrib, nah ini takbir mursal. Belum sholat sudah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru selesai azan. Ini namanya takbir mursal atau mutlak. Takbir terus. Nanti minta maaf ya, selesai salam sholat maghrib ya, dah wirid dulu deh, wirid dulu. Untuk sementara malam ini adalah takbir mutlak atau mursal ya, mutlak mursal sama. Terus sampai imam takbir ya, sampai imam takbir sholat Idul Adha, Allahu Akbar, habis itu, habis namanya takbir mursal, habis. Selesai sholat Idul Adha, makanya imam atau pengurus kasih tahu, ya, wahai Pak Ustadz, ini Idul Adha bukan Idul Fitri. Nanti sebelum khutbah takbir dulu ya, karena kembali kepada takbir muqayyad. Selesai salam assalamualaikum, assalamualaikum. Sebelum khutbah takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis selesai baru ya khutbah. Ya. Dah, sebab ini termasuk di antara beda antara khutbah Idul Adha atau Idul Fitri. Begitu pula dengan waktunya. Ya. Kalau Idul Fitri dipersiang, Idul Adha di pagi ini di antara pembeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Misalkan ya, Idul Fitri kita biasa misalkan jam 6:30 ya, berarti Idul Adha
misalkan kurang 5 apa kurang 10 setengah 7-nya apa kurang 1/4, yang penting isyraq udah ya. Oh saya minta maaf ya, Idul Fitrinya jam 7, Idul Adha berarti jam 7 kurang 1/4 ya. Yang penting ada beda maaf siang dengan perpagi ya, usahain ya. Ini pembeda daripada Idul Adha dengan Idul. Nah jadi begitu salam salat Id, sebelum takbir itu imam takbir muqayyad, itu hari ke-10 ya. Begitu duhur, assalamualaikum takbir muqayyad lagi tuh ya. Takbir lagi terus sampai asar hari tasyrik. Berarti hari tasyrik itu berarti apa namanya? Senin, Selasa, Rabu ya. 11, 12, 13. Senin, Selasa, Rabu. Rabu selesai sholat asar, habis takbir muqayyad ya. Jadi takbir mursama cuma semalam doang ya. Teng adzan maghrib malam Idul Adha sampai istilah kata apa? Imam takbir sholat Idul Adha, habis itu takbir mursal. Dah ya. Yang terakhir dalam masalah maaf amalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala di Idul Adha ataupun Dzulhijjah, yakni di hari ke-10 mengadakan kurban. Usahakan berkurban ya. Kemarin sudah berkurban, sekarang berkurban lagi kalau punya keluasan rezeki. Jangan sampai cuma sekali. Jangan. Ya, sebab ingat bahasanya. Awas korban itu kalau dalam kitab Fathul Qarib sunnatun muakkadatun alal kifayah, sunnah yang amat sangat dianjurkan atas kifayah. Kifayah itu ingat ya, sekeluarga cuman atuh cukup untuk sekeluarga, tidak dibenci Allah. Tapi kalau bicara tentang pahala, yang ngerjain itu yang dapat pahala. Tahun kemarin bapaknya, sekarang ibunya ya, alhamdulillah ya, besok anaknya dan ila akhirih. Kenapa? Sebab orang maaf suaminya biar disenang Allah ya, dapat pahala, istrinya, anaknya ya. Kalau cuma sekedar cukup tidak dibenci ya cukup, tapi bicara pahala yang mengerjakan itu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimanallah, kembali kepada kalimat ataupun kembali kepada kitab Babul Hadis. Di sini disebutkan man tawadda'a lis-shalah was shalat kaffarallahu dzunubah ma bainahu wa bainas shalatil ukhra allati taliha. Ya, antara salat dengan salat, dosa yang pernah kita lakukan itu terlebur dengan wudu yang kita lakukan. Kemudian hadis yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nama 'alal wudu'i fa adrakahul mautu fi tilkal lailah fa huwa indallahi syahid. Ya. Ini masya Allah ya. Man nama, siapa orang yang mau tidur, alal wudu'i, atas berwudu, fa adrakahul mautu, kemudian dia dalam keadaan wudu ini ya, dipanggil oleh Allah, fa adrakahul mautu, ditimpa kematian, fitil kalailah, di malam itu ya, di malam itu meninggal. Apa kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan bahwa indallahi syahid, maka orang tersebut di sisi Allah ya, di sisi Allah dia adalah merupakan orang yang mati syahid. Di sisi orang atau orang lain melihatnya ya biasa saja, nggak ada salah. Dan sekarang maaf, dia meninggal dunia dalam keadaan berwudu atau tidak, apa kita tahu? Tidak. Makanya maaf, kata Nabi kita Muhammad, beliau mengatakan syahidun indallah, dia adalah orang yang mati syahid menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Kata beliau apa namanya, indallahi syahidun ya. Ulang sekali lagi, waqala an-naim, apa namanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya,
Man nama 'ala al-wudu'i fa adrakahu al-maut fi tilkal laila fa huwa indallahi syahid. Kata Imam Nawawi-nya dalam kitab Tanbihul Awliya nih, saya bacakan. Wa fil Ihya, di dalam kitab Ihya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda dalam hadis beliau, "Idza namal 'abdu", seorang hamba Allah kalau tidur, tidurnya ala taharati, tidur dalam keadaan suci. Dia berwudu tidur. Ya. Apa katanya? Urija biruhi ilal arsh, maka ruhnya naik, ya, dinaikkan apa namanya, ke arsh. Fakanat ru'yahu shadiqatun. Ini kalau orang mimpi, nah, orang tidur punya wudu. Kalau dia bermimpi, kata Nabi kita, ya, urija biruhi ilal arsh, ruhnya diangkat sampai menuju ke arsy. Ya. Fakanat ru'yahu shadiqatun. Mimpinya, kalau dia bermimpi pasti benar. Mimpinya pasti benar. Ini kata Nabi. Ya, kata Nabi. Wa illam yanam 'ala tahar. Ya. Tapi minta maafnya, kalau tidurnya kagak pakai wudu, tidurnya enggak dalam keadaan suci, apa katanya? Usirat ruhuhu 'alal mubi. Fatil kal manamat an abu ahlamin datas. Kalau dia tidur tidak dalam keadaan suci, ini ruhnya enggak sampai ke arsy. Kalau mimpi, belum tentu benar. Ya. Kalau mimpi belum tentu benar. Ya Allah. Pagi-pagi, saya mimpi gini-gini. Pertanyaannya, lu semalam tidur dulu kagak? Kagak, sudahlah. Nggak usah. Tapi minta maaf ya, namanya mimpi kalau bisa maaf ya. Nggak usah diceritain. Nggak usah diceritain kecuali seseorang yang mungkin. Sebab kadang-kadang orang itu banyak iri, banyak dengki ya. Ketika ada orang iri, kadang-kadang khawatir itu adalah merupakan doa diaminin malaikat, lagi repot gitu. Ya. Simpen aja kalau maaf mimpinya cakep. Kecuali kepada orang-orang yang maaf dianggap, wah ini cakep ya, ustaz, kiai ya. Bukan cuma sekedar maaf ya, menjatuhkan, tapi dia mudah-mudahan selalu optimis dan selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang repot kita berbicara atau ngomong sama orang tentang mimpi kita kepada orang, ternyata orang ini punya iri, punya dengki. Ya Allah, ya. Wah ini nanti bakal sial ente. Ya. Malaikat pas kebetulan, amin, sial beneran nih. Jangan. Ya. Dah, ini kata Habibina Muhammad. Kemudian yang keempat, an-naimu thahir kas-saimil qaim. Kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, an-naimu thahir, orang yang tidur dalam keadaan suci, kas-saimil qaim, seperti orang yang berpuasa di siang hari dan beribadah di waktu malam. Masya Allah. Orang ini dapat pahala luar biasa dari Allah. Dicatat siang berpuasa, malam beribadah. Kapan? Cuma melakukan amalan tidur dalam keadaan suci. Ya, tidur dalam keadaan suci. Jadi kalau bisa tidur jangan sampai nungguin ngantuk berat. Gitu ngantuk berat tidur. Lah kapan wudunya coba? Wudunya kapan? Udah ngantuk banget. Usahain wudu dulu ya. Apalagi bacaan-bacaan begitu banyaknya ya. Nah kadang-kadang kita mau minta maaf ya, orang doa segitu pendeknya, doa TK aja kagak dibaca ya. Apa doa TK? Bismika. Emang pernah baca Pak? Aduh, TK aja kita ajarin, kita ingetin. Begitu maaf sudah kaplak, sudah tua, baca nggak? Wallahu a'lam. Usahain kalau bisa ya Allah. Ini maaf,
yang ngomongnya sama ini ya, usahain kita saling mengingatkan sebagaimana dalam firman ya Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi, manusia semuanya dalam keadaan rugi illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang melakukan amal ibadah, amal saleh, kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan, saling berwasiat, ingetin lagi. Mudah-mudahan ya malam berikutnya dan berikutnya kita ngamali ya, doa dan kita berwudu sebelum kita melakukan tidur ya. Sebelum tidur kita berusaha untuk berwudu dan untuk membaca apa yang pernah dibaca oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja hadirin rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan di bulan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah panjang umur, sehat wal afiat, diberikan keluangan waktu sehingga kita bisa mampu menghadirinya. Maaf, sering-sering saya sampaikan pula, ada dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kalau nggak salah pernah juga saya sampaikan. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Di sana disebutkan ada satu hadis yang cakep banget. Kenapa? Dalam kitab itu disebutkan man goda li talabil ilmi. Siapa orang yang pergi dari rumah menuju Masjid At-Taqwa, ngapain? Mau sholat subuh plus mau nyari ilmu, atau goda li talabil ilmi. Kemana? Mau ke Masjid At-Taqwa. Tumben loh minggu ke At-Taqwa, kan ada kajian. Nah ini dia. Tumben ke At-Taqwa, kan ada kajian. Niat talabul ilmi. Apa kata Nabi kita Muhammad? Sallat alaihil malaika. Malaikat Allah akan doain dia. Malaikat Allah akan doain dia. Malaikat Allah akan mohon ampunan dosa buat dia. Ya Allah. Yang minta siapa? Malaikat. Makhluk Allah yang bersih daripada dosa. Yang kedua, nah ini yang kedua nih. Yang kedua, Nabi. Wa burika lahu fi ma'isyatihi. Dalam kehidupannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita carikan berkah. Minta maafnya. Apa artinya banyak duitnya enggak berkah? Duit banyak berkah kagak? Ya Allah. 5 juta sebulan habis tetap masih punya utang. Iya Pak ya, Pak? Ya Allah. Sebulan 8 juta habis masih punya utang. 10 juta sebulan 10 juta habis masih punya utang, bahkan korupsi. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini banyak nggak berkah ya. Tapi banget sedikit berkah, luar biasa. Lebih-lebih banyak berkah. Yo, yang lebih belangsang apa? Udah keren nggak berkah, aduh ya, bangsa kuadrat ini ya, usahain ya. Jadi apa? Siapa orang yang maaf pergi untuk cari ilmu, apa? Sallat alaihil malaika wa burika lahu fi ma'isyatihi. Dia akan diberkahi dalam kehidupannya. Ya. Ini janji Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah panjang umur, sehat wal afiat, diberikan keluasan ataupun keluangan dan senggang waktu, dan diberikan kesemangatan dan kekuatan sehingga kita bisa mampu menghadiri majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja, hadirin Allah.